Saya kira pihak kepolisian juga akan meminta itu karena untuk membuktikan perilaku kejadian itu dan membuktikan bahwa memang yang bersangkutan melakukan kegiatan seperti itu. Jadi pasti dia akan menghubungi bank sendiri dan pasti bank akan mengumumkan nanti. Kemudian Pak, maaf, boleh dipegang ya Pak? Oke. Nah, oke. Pak Ismail, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Boleh dijelaskan Pak, mungkin kemarin kronologi awalnya seperti apa sih Pak pada saat ada permasalahan seseorang yang menukar label QRIS nih di Masjid Istiqlal gitu Pak. Awalnya terungkapnya dari CCTV dulu atau dari pemberitaan dulu gitu Pak, baru kecek CCTV gitu Pak? Awalnya pada hari Jumat sore itu petugas kami melakukan pengecekan semua kotak amal yang sudah diedarkan. Terus ditemukan ada satu yang kirisnya itu berbeda dengan kiris Istiqlal. Itu kiris Istiqlal itu kan ditulis di situ infak untuk Istiqlal. Tapi yang kita temukan itu adalah restorasi masjid. Nah, terus karena sudah malam, saya bilang besok semua dicek kembali. Jadi hari Sabtunya pagi itu dicek semua. Ternyata sudah ada, waktu itu kita temu 20 kotak amal yang sudah ditimpa, sudah ditutup dengan kiris yang bersangkutan. Akhirnya setelah itu saya langsung mengadakan pengecekan ke CCTV. Kita cari, ternyata ketemu pelakunya. Itu modusnya dia naik melalui pintu depan, terus pura-pura mendekati kotak amal, lalu dia sholat 2 rakaat. Setelah selesai sholat, dia mengeluarkan sesuatu dari kantongnya, baru dia tempelkan ke kotak amal tersebut. Nah, setelah itu saya laporkan ke Imam Besar, Pak Imam Besar melakukan proses ke polisi. Langsung kami panggil polisi dan kita bersama-sama dengan polisi menyaksikan video yang ada di CCTV. Dan setelah itu kita laporkan. Nah, itu hari Sabtu sore. Karena itu besoknya Minggu, Senin itu kami dapat laporan dari Bank Syariah yang di mana kiris Istiqlal ada dibuat. Itu melaporkan bahwa sudah ada 50 kotak yang sudah diganti itunya. Karena itu transaksinya ketahuan di situ. Ya sudah ada 50. Itulah berita yang keluar dari Istiqlal. Kemudian Selasa itu baru bermunculan masjid lain. Jadi sebenarnya dari Istiqlal dulu itu berita itu keluar. Baru masjid lain ketahuan juga bahwa ternyata hal yang sama terjadi di beberapa masjid. Oke, Pak, untuk di Istiqlal sendiri Pak, jumlah kotak masjid yang ditukar kirisnya ada berapa sih Pak totalnya Pak? Kalau yang kami temukan di penemuan pertama ada 20-an. Tapi kemudian ada laporan dari Bank Syariah itu 50. Kotak amal di Istiqlal itu kan banyak Mas, hampir 100, hampir 200. Tapi kan tidak semua dipakai kalau hari-hari biasa. Kan itu yang diedarkan hanya berapa yang sekitar 50-an lah yang dipakai hari-harian. Nah, kelihatannya mungkin 50-an itu sudah digunakan semua oleh yang bersangkutan. Oh, berarti diperiksa sama Bank Syariah terdeteksi 50 Terdeteksi di Istiqlal aja ya? Iya, di Istiqlal saja. Iya, Pak, kalau kerugiannya sendiri udah bisa ditaksir belum sih Pak dari Bank Syariahnya itu berapa gitu kerugian yang mungkin selama itu ditukar, ada berapa transaksi yang masuk gitu Pak ke rekening si Belum ada laporan dari Bank Syariah berapa dana yang masuk dari kiris tersebut. Jadi kita belum bisa menyampaikannya karena belum ada datanya. Gitu. Iya, Pak, tapi kalau misalnya itu si pelakunya sempat sholat 2 rakaat juga. Iya, saya lihat di CCTV dia sempat sholat sunat 2 rakaat dulu. Setelah itu dia memang sholatnya di samping kotak amal itu. Setelah itu dia lalu melakukan aksinya dengan menempelkan kiris yang bersangkutan. Pak, tapi kalau udah kerekam CCTV itu si pelaku emang sebelumnya pernah sholat di sini juga atau emang orang baru sih Pak?
Kita tidak sampai ke sana melihatnya karena kan di sini tidak pernah berhenti jamaah 24 jam masuk ke sini semua. Gitu. Oke. Pak, tapi kalau sekarang udah proses ini ya Pak, pencabutan kirisnya semua gitu, udah pembersihannya udah selesai ya Pak? Sudah selesai semua. Dan itu semua bekas-bekasnya itu dijadikan sebagai barang bukti ke polisi. Oke, boleh diulang Pak, baru kerekam tadi. Gimana Pak, udah selesai Pak? Sudah selesai semua, kiris dari yang bersangkutan, kemudian itu barang buktinya sebagai barang bukti kita aplikasikan ke polisi. Iya Pak, dapat info juga dari masjid-masjid lain sebanyak kira-kira 20 masjid gitu Pak. Tanggapan Bapak seperti apa Pak? Saya sudah menduga bahwa sebenarnya yang muncul ke permukaan hanya ada 3, ada 4. Saya mendapat kabar dari masjid di Kalibata dan Blok M, tapi saya menduga bahwa ini tidak akan, pasti banyak masjid yang kena. Karena itu pasca kejadian ini, jadi kami dari Istiqlal langsung melakukan pengetatan di dalam setiap mengedarkan kotak amal, memastikan kembali apakah betul itu adalah kiris dari Istiqlal. Itu satu. Yang kedua, kita juga menghimbau pada jamaah supaya memastikan ketika transaksi donasi untuk bantuan ke masjid, itu memastikan bahwa itu adalah milik Istiqlal. Ya. Kemudian ketiga, kami juga melakukan pengetatan terhadap seluruh pintu-pintu masuk melalui CCTV untuk mengenali dan memantau setiap saat kejadian yang terjadi di seputar Istiqlal. Oke. Jadi pasca kejadian itu sekarang lebih diperketat ya Pak ya? Ya, lebih diawasin lah, diperketat pengawasannya. Gitu. Oke. Pak, ini kan dapat info katanya sang pelaku udah tertangkap gitu Pak. Ya gimana Pak tanggapan Bapak mungkin? Alhamdulillah kami merasa lega, ada kabar bahwa pelakunya sudah ketangkap, dan kami pertama tentu berterima kasih kepada teman-teman media yang sudah ikut menyebarluaskannya sehingga cepat sekali bisa tertangani. Ya, terima kasih juga pada pihak kepolisian yang sudah bekerja untuk menangkap yang bersangkutan. Ya. Ada hikmah yang bisa diambil nggak sih Pak dari kejadian ini Pak? Saya kira besar sekali hikmahnya bahwa di dalam memanfaatkan teknologi pembayaran misalnya itu memang unsur kehati-hatian harus lebih diutamakan. Artinya kita harus yakin betul bahwa aplikasi yang kita gunakan itu betul-betul aplikasi yang aman dan itu sesuai dengan yang kita kehendaki. Jangan sampai kita menggunakan aplikasi yang ternyata tidak aman. Ya. Tapi penggunaan kiris di Masjid Istiqlal ini sudah berlangsung berapa lama sih Pak kira-kira Pak? Sejak selesai rehab Istiqlal ini tahun 2021 ya, kita sudah menggunakan kiris di sini. Berarti udah jalan sekitar 3 tahun ya Pak? Iya, jalan hampir 3 tahun. Alasannya kalau boleh tahu sih Pak menggunakan penggunaan kiris ini Pak? Ya tentu kita mengikuti kecenderungan pola hidup di dunia digital, bahwa saat ini kan orang sudah jarang membawa uang cash ya, sehingga mereka semua melalui digital. Jadi kita harus berinovasi dan mengikuti perkembangan, dan itu betul alhamdulillah direspon dengan baik. Setelah kita menggunakan kiris tadi, banyak sekali donasi yang masuk dengan gampang masuk ke Istiqlal, itu dengan melalui kiris tadi. Ya. Pak, nanti akan ada laporan selanjutnya nggak sih Pak mengenai total kerugian dari yang digunakan, apa yang didapat oleh si pelaku ini Pak mungkin nanti? Saya kira pihak kepolisian juga akan meminta itu karena untuk membuktikan perilaku kejadian itu, dan membuktikan bahwa memang yang bersangkutan melakukan kegiatan seperti itu. Jadi pasti dia akan menghubungi bank sendiri, dan pasti bank akan mengumumkan nanti. Oke, siap. Udah cukup. Terima kasih Mas. Pak, boleh nama lengkap sama gelar? Saya Dr. Ismail Cahidu. Iya masalah. Kepala bagian Istiqlal.
Audio Jungle.